Pak Indra, silakan kalau mau dimulai. Hari ini temanya apa, Pak Indra? Oke, ini kelasnya beda dengan yang Bu Fajar ya, Pak? Sama, Pak. Oh, sama ya? Soal, tapi kok cuma 12 orang? Ya itu. Mungkin masih suasana libur pilkada kayaknya ya. Waduh, padahal padahal yang terpilih siapa, yang libur siapa ya? Oke, baiklah. Oke, Pak. Jadi untuk hari ini dari Bu Fajarnya itu sampainya lah kalau memang ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk kelompoknya final project boleh silakan dulu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh nih, contoh-contoh terkait bagaimana ta- bagaimana oke, bagaimana cara perencanaan model, terus pengumpulan data, terus bagaimana ini apa penggunaan metode untuk terjadinya overfitting, tes, dan seterusnya. Tapi kayaknya secara keseluruhannya bahkan sampai pengembangan aplikasi berdasarkan model contoh misalnya berbasis web. Nah, itu kan cukup banyak ya kayaknya kalau dimasukkan dalam satu pertemuan ini. Jadi saya pilih beberapa contoh kasus yang nantinya saya pilih yang nantinya untuk teman-teman bagaimana caranya nanti di final projectnya ini bisa mungkin ada sedikit yang bisa diimplementasikan kayak gitu. Seperti itu, Pak. Oke, saya langsung mulai aja, teman-teman ya. Jadi ini Pak harusnya yang ini ya, ada kalau saya nggak salah kemarin ada 20-an sampai 30 orang ya harusnya ya. Iya, Pak. Sebenarnya banyak. Oke. Dari kelas pagi itu ada banyak harusnya. Hmm, Kelas malam ada 7 atau 4. Waduh, kayak mungkin dalam Di, suasana ini. dimulai aja, Pak. Nanti kan Ya, videonya boleh. mungkin saya upload di YouTube. Jadi yang Mm-mm. ketinggalan biar bisa lihat di Am- channel YouTube aja. Oke, aman, aman. Oke, baik. Saya mulai aja teman-teman ya. Oh, ini saya langsung praktek aja, teman-teman. Kenapa? Karena teorinya kemarin kita udah sih. Kemarin teorinya, jadi kita langsung coba praktek aja. Oke, udah? Udah kelihatan, teman-teman? Tidak, Nanti jeneng nih direk. Oh, kira namanya. Iya, yo wes lah. Oke. ya ada Oke. Luffy. Saya tak Luffy. Eh, Fali nanti mic-nya di mute dulu ya. Oh iya. Iya, kedengaran soalnya. Oke. Nah, untuk ini kita coba ini ada satu tes simulasi. Ini saya tunjukkan untuk bagaimana caranya melihat metric evaluation ya. Metric evaluation itu teman-teman kalau yang minggu lalu sempat ini masuk dan sempat mendengar yang penjelasan ini bahwa metric evaluation itu terdiri dari eh, akurasi, presisi, terus apalagi ya kemarin recall, eh true positif, false positif, true negatif, sama eh apalagi ya false negatif ya ada 4. Oke, jadi gimana sih penggunaannya di ketika eh, kita akan membuat model. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah lihat contoh kasus seperti ini, saya coba pakai terkait cardiovascular disease classification. Jadi kardiovaskular itu adalah penyakit jantung ya teman-teman, penyakit jantung yang dimana penyakit jantung itu untuk mendeteksinya itu banyak komponen di dalamnya, bahkan di Kegel pun itu saya sudah sempat
cari-cari lagi yang terbaru, itu udah banyak datasetnya, udah banyak kolomnya, ya fiturnya, fitur-fitur apa aja sih yang mempengaruhi kardiovaskular, terus eh, dan macam-macam lah kayak gitu. Nah, karena ini terkait dengan penyakit ya teman-teman, berarti ini berhubungan dengan medis, berhubungan dengan nyawa lah, nyawa. Jadi sebisa mungkin dari kita itu bisa memberikan hasil yang baik di atas 95 bahkan 98 99% kalau bisa ya, ya teman-teman ya, kalau bisa eh, semuanya akurasi, recall dan F1 score itu semuanya itu di atas 95 bahkan bisa ini 97 98% sebisanya ya. Oke, deskripsinya dulu nih. Jadi data deskripsinya itu inputannya ini ya berdasarkan dari hasil pasien. Jadi datasetnya itu saya ambil dari sini, dari Sulianova, Svetlana Ulianova itu dari 6 tahun lalu, ya, terdiri dari 70.000 catatan medis pasien yang terdiri dari 11 fitur dan 12 dan satu target. Berarti totalnya ada kolomnya itu berarti nanti ada 12 kolom ya, teman-teman. Oke, 12 kolom. Nah, kolomnya apa aja sih? Jadi ada umur, ya, umurnya itu integer dan eh, satuannya hari. Berarti, waduh, ribet juga ya, berarti teman-teman ya. Jadi eh, kalau ini kan ini kita sebagai data science atau machine learning engineer itu kita harus coba menganalisa datanya dulu ya, teman-teman. Jadi kita coba analisa datanya dulu kira-kira datanya ini gimana kayak gitu ya. Jangan langsung diolah langsung buat model udah kayak gitu. Enggak seperti itu, teman-teman, tapi kita coba analisa dulu. Berarti age-nya atau umurnya ya itu hitungan integer ya dan hitungannya adalah hari. Waduh, berarti kalau 1 tahun berarti tulisannya nanti akan 365 hari kayak gitu ya, berarti 365 harusnya kayak gitu. Terus ada tinggi, ada berat ya. Tinggi itu satuannya sentimeter, beratnya itu kilo, kilogram. Gendernya itu kategorikal ya. Jadi mungkin ada laki-laki, ada perempuan dan juga mungkin ada ini kita coba kemungkinan-kemungkinan dulu ya, teman-teman. Eh, Berarti atau mungkin ada gender selain laki-laki perempuan nanti kita coba lihat datanya. Terus ini ada systolic blood pressure integer ya. Terus ada diastolik juga itu diinisialisasikan sebagai up high dan up low. Terus ada kolesterol terbagi atas tiga, ada normal, above normal dan well above normal. Terus ada glukosanya, oke, ada normal, di atas normal dan sangat di atas normal kayak gitu. Oke, terus yang 9 smoking. Smoking di sini eh, datanya itu adalah smoke. Sorry, di kolomnya itu fiturnya namanya smoke. Terus tipe datanya adalah binary. Binary itu berarti kalau bukan 0 1 ya. Berarti kita bisa umpamakan bahwa kalau 0 itu berarti eh datanya berarti dia nggak merokok ya teman-teman. Dia nggak merokok. Terus kalau dia 1 berarti dia merokok. Oke, terus alkohol intake itu maksudnya dia dia alkohol atau enggak, gitu ya. Kalau alkohol berarti kalau 0 itu enggak minum, enggak mabuk-mabukan ya.
Terus satu itu berarti mabuk-mabukan. Hanya kan kita tidak tahu kadang eh, orang tuh kalau menurut ini ya, kalau menurut saya atau analisa kita, orang yang minum alkohol kan kadang eh, gimana nih teman-teman? Bagusnya kan seharusnya kan untuk alkohol itu kita bisa kategorikan ya. Jangan hanya binary atau enggak. Kenapa? Karena kadang ada yang minum tapi mungkin dikit aja kayak gitu ya. Ada mungkin takarannya misalnya kayak normal atau sering ya atau kadang-kadang kayak gitu ya teman-teman ya. Beda dengan rokok kalau atau dengan rokok juga deh. Tapi setahu saya, nah balik lagi kita sebagai data scientist atau AI engineer tuh harus mengerti eh, keadaan dari sebuah data begitu. Kita harus punya yang namanya eh, hipotesa awal ya teman-teman. Kayak ngerokok dan alkohol. Ngerokok dan alkohol ini kan eh, kita nggak bisa secara pasti hitung. Jadi gini, kalau misalnya saya minum alkohol sedikit, apakah saya udah masuk orang yang minum alkohol kategorinya satu ya di dataset ini kan kita kan bukan berarti seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dengan rokok, apakah eh, ngerokok satu batang itu sudah pasti ngerokok atau misalnya eh, harus yang terus-terusan nih kayak gitu. Itu perlu di ini juga sih sebenarnya. Lebih lebih bisa di adjust lagi. Tapi balik lagi kita coba take karena kebetulan datanya itu gini yang dihasilkan ada binary dan nol dan satu, kita akan sulit nih untuk menentukan eh, misalnya kita mau bagi ini sering, kadang-kadang atau jarang, contohnya kayak gitu. Itu kan sulit ya karena datanya nggak ada gitu. Tapi nanti di project teman-teman itu coba diperhatikan lagi ya. Misalnya di datanya teman-teman tuh teman-teman butuhnya yang ini eh prediksinya misalnya seperti ini ya berarti teman-teman harus minimal tidak bisa mengolah datanya. Oh, kira-kira dataset yang saya butuhkan itu seperti ini. Oke. Terus physical activity. Nah, ini juga physical activity ini maksudnya apakah dia dia sering olahraga kayaknya. Dia sering olahraga, dia sering melakukan aktivitas fisik atau tidak. Ya, namanya manusia kan harusnya aktif terus ya, teman-teman. Nggak tahu sih ini, nanti kita coba lihat hasilnya ya. Untuk aktif, alko, smoke. Terus oh ya, terus yang ke-12 itu, kolom ke-12 itu adalah targetnya, yang dimana di sini binary. Ya, otomatis pasti binary sih, karena di sini yang nanti menentukan apakah dari 1 sampai 11 eh, fitur ini itu dia masuk ke kena serangan jantung atau enggak si pasiennya. Oke, kita kembali. Oke, langkah pertama jangan lupa kita import library-nya. Saya rasa ini teman-teman sudah familiar ya, familiar dengan ini datasetnya. Oh iya, datasetnya sambil ini datasetnya aku udah download sih. Kita coba, kita coba download. Oh, harus di sign in lagi. Bentar ya, coba download dulu. Oke, datasetnya. Nah, ini Cardio Train CSV. Aku coba download. Ambil dulu ya. Tuh, itu di
Oh ya ini udah. Oke, kita bisa langsung. Jangan lupa datasetnya di ini ya, di dimasukkan, di download, lalu dimasukkan. Oke, kita coba lihat kolomnya apakah sama persis dengan yang di ini, yang disesuaikan, yang dijelaskan ya. Oke, ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ternyata ada 13, teman-teman. Apakah itu? Kita coba lihat. Oh iya, ternyata di sini ada ID ya, teman-teman. Ada ID di mana ID ini tidak dijelaskan di awal bahwa ternyata ada ID. Oke, nggak apa-apa. Terus yang kita lakukan ya untuk supaya tidak terjadi yang namanya overfitting ya, overfitting, underfitting, terus misalnya bagaimana supaya pemakaian dari eh, model pemakaian dataset untuk model kita itu bisa lebih efektif dan optimal, ya otomatis kita drop eh, data-data atau kolom yang sebenarnya itu nggak kepake ya teman-teman. Contoh misalnya adalah si ID ini. ID kan kita nggak pakai ya. Oke, kita hapus, terus kita coba lihat lagi. Oke, udah nggak ada ID-nya ya. Oke, di sini kelihatan ya, age-nya ya betul. Age-nya ini 18.000 berarti ini hari ya, teman-teman. Dia hitung by hari. Jadi kita sebagai ini data scientist atau AI engineer itu harus bisa melihat pola dan juga kita bisa melihat kira-kira apa nih yang bisa di-adjust atau disesuaikan ya, teman-teman. Oke, kita normalisasi dulu datasetnya. Di sini datasetnya itu untuk weight, berat badan itu eh, float ya, teman-teman, float. Saya saya cuma pengen eh, si weight-nya atau berat badannya itu dia nggak float. Jadi saya mau kalau misalnya dia 60 60 kilo ya 60 kilo aja. Nggak usah 60,5 dan seterusnya. Itu boleh. Tapi balik lagi tergantung dari contoh kasus atau misalnya hasil yang diharapkan oleh manajer atau tim lead atau misalnya case yang teman-teman dapatkan ya teman-teman. Kayak gitu saya coba print weight-nya. Oke, jadi udah nggak ada ya, udah nggak ada bukan float lagi ya. Terus saya coba menggantinya jadi untuk weight-nya dari yang nah ini dari yang eh float tadi ya, float tadi saya udah eh adjust lagi, sesuaikan menjadi integer ya, teman-teman. Jadi ini 62 kilo, 85 kilo, 64 kilo. Waduh, berat-berat juga sih semua ini. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, karena saya ini ya apa? Karena saya ya kayaknya kalau pakai hitungan hari kayaknya terlalu besar deh, teman-teman ya. Jadi saya coba sesuaikan lagi. Kita convert umurnya ke tahun. Jadi tadi itu yang eh, hari, hari yang 18.000, 20.000 itu kita bisa convert menjadi tahun. Kenapa kita convert itu? Supaya nanti komputasinya itu cenderung kecil. Logikanya aja misalnya 18.000, 20.000 itu kan jumlahnya besar ya teman-teman. Karena basicnya eh, deep learning dan machine learning itu adalah matematika, jadi pembaginya pembaginya atau perkaliannya itu akan relatif lebih banyak kalau misalnya kita menggunakan eh, variabel-variabel yang besar. Contohnya kayak yang 18.000, 20.000. Padahal itu kita bisa normalisasikan. Semakin kecil, semakin
eh, kita normalisasikannya dengan baik, maka performa dari model dan juga performa dari komputasi kita itu bahkan bisa lebih optimal. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke, saya mau ini karena satu tahun itu 365,25 saya bagi aja seluruhnya. Setelah itu si H ini saya ganti menjadi integer, teman-teman ya. Jadi tipenya itu eh menurut saya, tidak ada orang yang umurnya 51,3 tahun kayak gitu ya, atau 60,7 tahun itu kan nggak ada ya, teman-teman. Jadi saya ganti jadi integer. Selanjutnya kita oke, kita jadikan age. Oke, age-nya udah ini ya, dari 50 sampai ada 50 tahun, 55 tahun, 51 ini udah dalam bentuk tahun. Terus kita kita coba remove lagi data-data yang tidak konsisten ya, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung dipotong aja, boleh, nggak apa-apa. Karena kita kebetulan ini lagi proses ini ya, praktek. Jadi kalau misalnya ada yang ingin langsung ditanyakan boleh, tapi sebentar kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh, nggak apa-apa. Terus kita remove inconsistent data, itu maksudnya data-data yang tidak konsisten. Contoh misalnya gini, eh saya hapus yang height-nya di atas 220. Ini bisa ya, teman-teman. Ini kalau menurut saya orang itu kalau tingginya di atas 220 itu kayaknya terlalu tinggi, itu satu ya. Terus yang kedua, jumlah 220 ini akan menjadi outlier kita ya. Outlier itu maksudnya kayak gini. eh Distribusi orang-orang ya, manusia-manusia Indonesia pada umumnya ya. Itu cenderung misalnya tingginya antara nggak usah tinggi deh, kayaknya terlalu ini. eh Contoh misalnya pengguna-pengguna media sosial ya, khususnya mungkin dalam hal ini eh, TikTok misalnya ya, TikTok itu, pemain TikTok itu biasanya misalnya di datanya adalah 20 sampai 30 tahun ya. Ternyata di data itu terdapat ada yang 50 atau ada yang 60 tahun. Nah, nah 60 tahun ini, yang 60 tahun ini mungkin dari 100 orang ya, 100 orang dengan range 20 sampai 30 tahun ya. Itu ada kurang lebih 10 atau 5 orang yang di atas 50 tahun misalnya. Nah, orang-orang ini ya, eh nggak apa-apa datanya ada di situ. Nah, tapi misalnya kayak gini. eh Bayangkan teman-teman ini bekerja di salah satu perusahaan yang menjual produk-produk ini, produk-produk kecantikan, mungkin misalnya ya, produk-produk kecantikan. Otomatis goals yang diharapkan perusahaan adalah pembelinya itu ya mungkin sekitaran 20 sampai eh 35 tahun atau 30 tahun. Nah, akhirnya daripada data 5 atau 10 orang yang umurnya di atas 50 tahun ini merusak data kita ya, yang nantinya akan mempengaruhi model ya, sudah sedikit, terus nggak sesuai dengan goals yang kita inginkan, ya udah nggak apa-apa, dihapus aja. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi insight-insight seperti itu atau pemikiran nalar-nalar seperti itu bisa kita lakukan, teman-teman ya. Jadi nggak melulu hanya harus sesuai dengan data data yang ada, teman-teman. Itu nggak apa-apa nggak sesuai, asal sesuai dengan sorry, nggak apa-apa nggak sesuai dengan
data yang kita disajikan asal goals-nya kita terpenuhi. Contoh datanya itu yaitu tadi dari 100 orang ada 10 atau 5 orang yang di atas 50 tahun. Ya itu kan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Ya, tidak sesuai dengan goals yang kita ingin capai. Nah, contohnya seperti ini juga. Saya mau ini aja menghapus orang-orang yang hate-nya di atas 220 karena menurut saya itu terlalu tinggi. Tapi balik lagi teman-teman ya. Ini eh, salah satu analisa saya teman-teman. Jadi bukan berarti ini sudah 100% benar. Enggak. Kalau teman-teman mau pakai misalnya memakai data ini terus maunya 220 itu tetap ada, tinggi badannya tetap ada, it's okay, enggak apa-apa pakai aja gitu. Terus menurut data yang saya baca ya dari teman saya yang eh, di apa Fakultas Kedokteran juga kalau saya nggak salah, dia soalnya udah ini data ini saya udah pakai tahun kemarin sih ya. Itu itu app hike itu kalau di sini adalah systolic blood pressure itu nggak akan lebih dari 250 ya. Terus kalau yang app low itu nggak akan nggak akan lebih dari app low itu ini diastolic blood pressure itu nggak akan lebih dari nggak akan lebih dari 200 ya ang- angkanya nggak akan lebih dari 200 sehingga saya juga akan menghapus data-data yang itu tadi yang nggak sesuai. Setelah saya hapus saya cek lagi yang tadinya 70.000 sekarang datanya itu sisa 69.000 berarti hampir 1.000 ya, tinggal 69.006 orang yang ini yang berhasil nggak dihapus. Berarti ada 994 orang ya yang terhapus. Oke, nggak apa-apa. Lanjut lagi, kita cek info-infonya. Ya, di sini kita bisa lihat contoh lagi ya. Untuk age ini sendiri, ya teman-teman bisa lihat. Hmm, atau gini deh, ada yang mau menjelaskan kepada kita semua, ya ini maksudnya apa? Saya yakin teman-teman udah belajar eh, teorinya pasti udah deh. Saya yakin teorinya pasti udah untuk standar deviasi, mean, terus min, max itu eh, pasti udah diajarin kayak gitu ya. Nah, eh, saya minta tolong dong untuk teman-teman yang ada di sini berapa orang? 18 orang dikurangi 2 saya sama Pak Andrew berarti ada 16 orang. Itu ada yang bisa ngejelasin ke kita ini maksudnya apa tabel ini atau cara bacanya gimana sih? Boleh ada yang berani untuk menjelaskan ya? Ada yang bisa atau ada yang pengen menjelaskan ke kita ya? Karena percuma juga ini ditampilkan kalau kita sulit untuk bacanya gitu ya. Kita nggak mengerti, waduh. Kalau sebagai orang awam ya pasti bingung ya. Kira-kira wah ini apa nih? Banyak banget angka-angkanya ya. Oke. Dari teman-teman ada yang ingin menjelaskan kira-kira ini apa maksudnya dan cara bacanya? Gimana? Izin Pak, Ya, boleh. Bagus ya. ya Pak. Ya, boleh silakan Gus. Ah, jadi data yang ditampilkan ini berupa tabel. Mm-mm, Pada baris-baris ini merupakan fitur-fitur pada dataset yang mm-mm, diambil tadi. mm-mm, Kemudian kolom ini kan ada count, main, standard
deviasi min 25%, 5%, 75%, dan maksimal. Mm-mm. Untuk yang kolom yang count ini jumlah datanya, Pak. Yang tadi sudah di Jumlah data filter tadi. jumlah data Keseluruhan. keseluruhan. Ah, ya, oke Keseluruhan. oke. Hmm. Jumlah data keseluruhan. Kemudian pada baris edge, fitur edge itu min ini rata-rata. Iya, Pak. Benar, Pak. Min. Eh, Yang mana? yang ini, Pak. Yang Yang mean ya? kolom kedua. Ya, yang mean itu ya. Eh, itu Ya. rata-ratanya dari seluruh data, Pak. 52 tahun, koma sekian itu. Kemudian Oh, oke. standar deviasinya 6,7. Terus untuk minimal atau umur paling kecil pada data itu tuh 29 tahun. Kemudian Oh. dua puluh lima Mm-mm. persen dari semua data itu kisaran 48 tahun, Mm-mm. 50%-nya itu 53 tahun, Mm-mm. 75%-nya 58 tahun, dan nilai maksimalnya itu kisar 64, Pak. Dan itu bacanya kayak gitu semua pada baris berikutnya. Gitu, Pak. Mohon Oh, diarahkan kalau ada yang kurang-kurang, Pak. Terima oke, kasih. mantap, bagus ya. Terima kasih, bagus sudah ini menjelaskan. Jadi, tidak ada kurangnya, ya. Banyak lebihnya ini malahan. Ya, oke, terima kasih, bagus. Jadi betul sekalian dibilang oleh bagus. Cara bacanya seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita bisa ya sedikit inilah sedikit membaca data ya sebelum kita olah bahwa data-data di dataset kita itu untuk umur ya, untuk umur itu paling rendah 29 tahun ya, dan yang paling tinggi itu nah ini 64 tahun, teman-teman ya. Oke, 64 tahun. Ya, jadi teman-teman bisa ini nih, bisa cek nih kira-kira eh data kita ini sudah sesuai nggak dengan teman-teman. Takutnya misalnya teman-teman yang kayak itu tadi, ternyata ada eh, teman-teman incarnya yang generasi milenial atau Gen Z yang 20 umurnya 20 sampai 30 tahun. Ternyata ternyata kebanyakan datanya teman-teman itu minimalnya 29 tahun contoh. Misalnya ini datanya minimal 29 tahun. Artinya dari umur 20 sampai 28 dan umur ya 20 sampai 28 itu tidak tidak mencakup apa goalsnya teman-teman ya. Ya udah nggak usah pakai data itu. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Oke, auto ya. Untuk gender berarti ini minimal satu, maksimal dua. Artinya berarti jenis kelaminnya cuma dua ya, teman-teman ya. Nggak ada jenis kelamin yang lain. Ya, memang di dunia ini pasti hanya dua. Oke ya. Oke, seterusnya, oke, nggak ini sudah dijelaskan oleh Bagus. Selanjutnya kita coba cari apakah ada data nol ya. Data nol itu di masing-masing kolom fiturnya. Oh, ternyata tidak ada satupun data nol. Ya, tidak ada satupun data nol. Oke, itu sudah bagus. Nah, kalau misalnya, maksudnya bukan bagus Darmawan ya. Maksudnya ini udah oke datanya untuk data nolnya. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman ternyata banyak nih ditemukan data nol dari 70.000 dari 70.000 data tadi ternyata yang nolnya itu bisa 50.000. Ya udah nggak usah pakai datanya gitu atau nggak usah pakai fiturnya, nggak usah pakai kolom tersebut ya teman-teman. Itu ini itu mempengaruhi juga model kita. Jadi 80%, 70 sampai 80% model kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh data kita. Itu ya. Jadi mau pakai algoritma yang terbaru, mau pakai algoritma yang katanya paling canggih, tapi kalau datanya juga tidak sesuai atau apa ya kurang pas lah, itu sama saja eh, nanti datanya hasilnya itu nggak akan maksimal. Kayak gitu. Oke, nggak ada data nol sekalipun. Di sini nol maksudnya artinya bebas dari data
nol ya. Jadi nggak ada data yang tidak terisi, semuanya terisi. Terus kita cek jumlahnya. Kita coba ngeplotting. Oke. Ya, kita coba ngeplotting. Ya, di sini kita bisa lihat umur dulu. Ah, berarti sesuai ya dengan tadi yang dikatakan oleh Bagus, berdasarkan data itu paling rendah umur 29, paling tinggi 64. Di sini kenapa 29 dan 30 nggak ada? Sebenarnya ini harusnya ada ya teman-teman. Cuma karena ini kan perbandingannya kelipatan 500 ya teman-teman. Dari 0, 500 orang, 1000 orang, 1500. Nah bisa jadi yang 29 dan 30 ini di bawah ini. Mungkin bisa dihitung jari lah. Bisa dihitung jari. Artinya apa? Ya, artinya, oke, bentar aku nanti kasih pertanyaan lagi di sini ya. Cek, cek. Oke, terus artinya yang 29 dan 30 ini eh, rendah ya untuk di data ini. Oke, terus sedikit maksudnya sedikit. Terus untuk di gender kelihatan ya satu dan dua itu satu satu apa sih? Satu laki-laki ya. Kita coba cek dulu gender satu dan dua. Di sini nggak dijelasin satu itu cewek atau satu itu cowok. Kayak gitu ya. Kita nggak di sini gender kategorikal iya kategorikal, tapi kita nggak tahu satu itu. Oke. Oh, ini udah dijelasin di sini. Satu itu cewek, perempuan maksudnya. Dua itu cowok, laki-laki, ya laki-laki. Nah, oke ya. Nah, itu juga kita harus eh, dap- mengerti ini datanya maksudnya apa. Jadi satu itu untuk perempuan dan dua itu untuk eh, laki-laki. Di sini kita cuma lihat datanya dulu ya, belum kita tidak melihat kita tidak simulasikan yang eh, kena dampak kardiovaskular atau tidak. Kita cuma lihat dulu datanya nih, data secara keseluruhan yang 69 itu, 69.000 itu eh, kan 69.000 itu masih dibagi lagi yang eh, kena serangan jantung atau enggak kan teman-teman ya. Tapi kalau yang di sini kita enggak bagi berdasarkan itu, tapi kita coba lihat dulu persebarannya di 69.000. Oke, 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 berarti lumayan banyak. Ini bukan berarti yang perempuan yang banyak kena ini ya, yang banyak kena serangan jantung ya teman-teman. Tapi ini berdasarkan dari data yang ada ya. Oke. Terus yang kolesterol yang kebanyakan yang normal ya. Kebanyakan yang normal, terus glukosanya yang normal. Kebanyakan yang normal. Oke. Nah, ada ada nggak di antara teman-teman lagi yang bisa kasih kira-kira apa lagi nih yang bisa kita coba normalisasikan? Apakah ada yang mungkin kita mm, tambahkan, atau mungkin ada yang kita hapus, atau mungkin ada yang kita ganti, mungkin gimana teman-teman? Ada nggak yang mau bisa memberikan insight kayak gitu? Kalau misalnya si Bagus ini mau menjelaskan lagi, nggak boleh, nggak apa-apa ya. Karena kebetulan kita sedikit orang ya, cuma nggak sampai 20 orang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau menjelaskan lagi, boleh silakan. Kira-kira apa nih yang bisa kita adjust lagi, kita kasih efisienkan lagi? Kalau dilihat dari grafik ini, ada? Ada yang mau memberikan komentar?
Nggak ada ya. Oke, kayaknya nggak ada yang memberikan ini. Ya, kalau berdasarkan dari data ini sebenarnya nggak ada yang salah sih, nggak ada masalah. Cuma ini bisa kita coba adjust lagi yang umur 29 dan 30. Ya, teman-teman. Untuk umur 29 dan 30 ini bahkan di sini bisa kelihatan kalau misalnya dia itu 29 30 itu ada 250 orang saja, bukan ribu ya, 250 orang saja. Itu harusnya grafiknya itu ada di sini loh. Ya, teman-teman, harusnya grafiknya ya minimal di tengah-tengah sini. Ini kursornya kelihatan kan, guys? Ini kursornya kelihatan kan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Ya, oke, aman. Nah, harusnya kan di sini kalau misalnya ada 210 250 karena setengah dari 500 kan. Harusnya kan di sini. Tapi ini bahkan sampai eh, 200 atau 100 pun kayak nggak ada sama sekali penambahan dari grafiknya. Ya, mungkin ini di bawah 100 ya. Kita nggak tahu berapa ya. Oleh karena itu nanti eh, saya nggak akan nge-code di sini untuk menghapus 2930. Saya eh, nampilin aja bahwa ternyata ada loh yang seperti ini dan ini bisa di-adjust lagi ya. Ternyata yang 2930 ini bahkan kemungkinan besar nggak sampai 100 dilihat dari ini ya. Tapi nanti teman-teman ini untuk Google Collapse-nya dan CSV-nya itu nanti akan di-share ke teman-teman ya. Itu teman-teman bisa coba adjust deh. Disesuaikan. 29 dan 30 ini bisa jadi outlier kita, teman-teman. Artinya yang ini yang bisa mengganggu model kita yang lain kayak gitu. Nanti training model kita. Nah, karena ini nggak sampai 100 ya. Kayaknya ini nggak sampai 100 atau mungkin 100. Bayangin aja betapa kecilnya 100 orang dari 69.000. Ya itu sangat kecil banget ya. Satu banding berapa tuh? Ya, satu banding 69 deh malahan. Ya, 0,0000 sekian gitu ya. Nah, jadi gimana? Ya udah, ini boleh dihapus aja. Jadi nanti teman-teman hapus aja nih yang umur 29 dan 30 ini hapus aja. Ya, teman-teman bisa ya. Bisa ada kebayang kan, teman-teman ya. Oke. Untuk kolesterol, gender dan glukosa ya, ya udah nggak apa-apa gini aja ya. Kan kita juga pengen tahu nih. eh nah ini kan masih mending nih. Ini ada kolesterol ini udah lumayan sih ini. Bisa melihat bahwa oh apakah ini mempengaruhi atau tidak untuk apa penyakit jantung ya penyakit jantung. Soalnya ini sangat-sangat kecil loh perbandingannya. Ini bisa dihapus saja yang 2930. Hanya di eh, latihan kali ini saya nggak hapus. Terus kita akan buat korelasi. Nah, korelasi ini apa? Oke, ada yang bisa jelaskan korelasi ini apa? Kita berkorelasi. Ini saya yakin eh, teorinya udah dipelajarin sih. Ini harusnya. Atau minimal tidak udah pernah disampaikan aja bahwa ada loh namanya correlation heat map. Nah, apakah itu? Ada yang bisa ini memberikan penjelasan? Kira-kira ini apa? Cara bacanya gimana? Stop ya. Ada? Ada teman-teman yang tahu kira-kira ini cara bacanya gimana? Dan ini itu apa fungsinya? Kayak gitu. Atau mungkin mau coba-coba jawab aja ya nggak apa-apa. Nggak perlu teman-teman harus langsung tahu ini apa ya. Tapi menurut
teman-teman aja deh, kira-kira ini apa sih sebenarnya? Gimana? Ada yang tahu? Ada yang bisa coba mau jawab? Sambil saya minum dulu ya. Oke, nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nah, ini adalah correlation heat map. Maksudnya adalah bagaimana fungsinya adalah bagaimana kita mengetahui hubungan masing-masing fitur. Wah, ini keren banget ya teman-teman ya. Gokil sih ini. Nah, contohnya kayak gini. Semakin mendekati satu ya teman-teman, maka ke maka keterkaitan antar kolom ya atau keterkaitan antar fitur itu berarti semakin dekat ya teman-teman. Semakin mendekati satu ini boleh dicatat. Semakin mendekati satu maka keterkaitan antar kolom ini atau fiturnya ini berarti semakin dekat. Contoh, yang satu ini nggak usah di ini ya, nggak usah dilihat sih sebenarnya. Kenapa? Karena contoh yang edge ini pasti akan dekat banget dengan edge, betul kan? Jadi nggak usah di ini. Yang edge ini, yang umur, kita coba cari dengan yang paling tinggi ya. Age ini dibandingkan gender, have high, have low, yang paling tinggi adalah ini kardio, kardio ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Di antara semua ini yang paling tinggi age yang paling mendekati satu ya. Bukan yang maksudnya ya yang paling mendekati satu. Di antara semua ini ada 0,0,0,0,0,0, sama semua 0, tapi yang paling tinggi itu adalah app height, app, app underscore height dan cardio saat ini 0,24 yang paling tinggi kan. Nah, itu artinya ya semakin tinggi umurnya ya maka dia akan semakin cenderung kena kardio. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, menarik, menarik ya ini. Oke, saya ulangi lagi. Semakin tinggi umurnya, ya, otomatis kayak yang age ini kan. Semakin tinggi umurnya, berarti semakin tinggi juga nilai dia mendapatkan kardio, yang nilainya satu. Kayak gitu. Semakin rendah umurnya, berarti kardionya juga akan semakin rendah. Ya, oke, bisa paham? Nah, apa bedanya dengan yang minus? Ya, oke. Di sini saya perlu jelaskan bahwa minus itu bukan berarti paling rendah. Enggak. Justru kalau dia mendekati minus satu, berarti dia juga punya keterikatan yang kuat, teman-teman ya. Se- Semakin dia mendekati minus satu, ya, berarti dia juga semakin kuat keterkaitannya. Ya teman-teman, semakin kuat ketertarik. Hanya dia berbanding terbalik. Contoh misalnya, kalau ini kardio dan edge ini kan positif ya, positif, tapi nilainya paling tinggi dibanding yang lain. Artinya semakin tinggi umur, maka kardionya juga akan semakin tinggi atau bernilai satu. Kan kardio kan 0 dan 1 ya. Berarti yang paling tinggi kan satu. Oke. Semakin tinggi umurnya, maka kemungkinan besar dia penyakit jantung itu akan semakin besar. Ya.
Kalau dia minus, tapi mendekati satu, itu artinya cara bacanya adalah semakin tinggi umur, berarti eh, kardionya juga itu akan semakin rendah, semakin rendah. Dia keterkaitannya kuat, tapi berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi umurnya, dia juga akan semakin bawah sekali, semakin rendah sekali eh, kardionya. Kalau misalnya ininya minus ya, misalnya ininya minus. Contohnya seperti itu. Semakin mendekati nol suatu angka, ya berarti keterikatannya itu semakin lemah, teman-teman, kayak gitu, semakin lemah. Jadi kayak pengaruh umur ya dengan ini yang paling rendah apa? 0,023 ya. Ya ya. Jangan lihat minus plusnya ya, tapi lihat angkanya. Yang paling rendah itu 0,0, ya, ya 0,023. Nah, karena yang paling rendah 0,023 ya, itu artinya umur tidak terlalu berpengaruh, bahkan hampir tidak ada pengaruhnya dengan jenis kelamin. Seperti itu, teman-teman. Ya, di data yang kita punya nih, ya, umur itu nggak terlalu berpengaruh dengan gender. Jadi bisa jadi random aja umur ini. Umur dan gendernya ini random aja, kayak gitu. Ya, keterikatannya nggak terlalu signifikan, kayak gitu. Untuk age dan gender. Nah, kalau di sini kan kita maunya apa ya? Mau mendeteksi orang ini penyakit jantung atau enggak kan? Kayak gitu. Nah, kita coba deh lihat yang kardio. Nah, yang kardio ini sebelah kiri nih kardio. Kita mau lihat, oke, pertanyaan untuk teman-teman deh. Apa yang paling mempengaruhi kardio? Yang paling erat hubungannya dengan kardio. Ada yang mau jawab? Seseorang dikatakan kardiovaskular ya, rentan penyakit jantung ya, jika dia apa? Sini, boleh ada yang bisa menjelaskan? Ada yang berani? Tidak, saya biasa tunjuk sih ini. eh Gilang, Gilang bisa, Gilang, halo, Gilang, Gilang Fajar Nur Ainun. Ini, mohon maaf ya, ini cowok kan, laki-laki ya. Ya, Pak. Ya, mantap. Soalnya ada Nur Ainunnya belakang. Oke. Ya, Gilang, mungkin ada ini nggak pendapat kira-kira yang mempengaruhi apa sih fitur yang paling mempengaruhi kardio itu berdasarkan data ini? Nggak apa-apa, jawab aja sesuai yang dipahami gitu. Mohon maaf, tadi gimana ya? Kurang kedengeran. Oh ya, kurang jelas ya mungkin ya. Oke, oke. Nanti saya jelaskan ulang ya. Oke, yang lain mungkin ada yang paham tadi atau mungkin dari sayanya yang agak kurang ini menjelaskannya. Ada yang mungkin bisa ini. Saya tanya mungkin dua tiga orang kenapa supaya feedback juga untuk saya ya. Eh, Takutnya kalau udah dua tiga orang yang nggak bisa jawab berarti yang salah saya menjelaskannya ya. Oke, Amanda Restu deh. Tadi udah yang laki-laki, sekarang perempuan. Halo Amanda Restu. Halo, hello, Assalamualaikum.
Amanda, halo, ini pasti perempuan kan? Ah, oke, kayaknya Amanda mungkin lagi di toilet. eh ini Nopi, ini mahasiswa sini ya? Atau takutnya dosen? Mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Oh ya, oke, oke. Iya. Oke. Nopi gimana, Nop? Bisa ngejelasin nggak? Ini yang kardio nih. Kira-kira faktor mana aja yang paling rentang dengan kardio dari data ini? Boleh dicoba jawab aja. Atau memang kalau kurang mengerti, boleh sebut aja kurang mengerti. Tuh. Halo, Nop? Kardio ya, Pak ya? Ya, kardio, kardio. Ini kelihatan kan? Iya, Pak. Kalau Ya. menurut saya sih Mm. antara eh, umur sama itu, Pak. A- Apa umur apa dan APLO itu apa ya? APLO dengan umur? Iya. Iya. Hmm. Itu apa? Kenapa tuh? Soalnya di situ apa angkanya paling mendekati satu. Ya. Oke, kalau paling mendekati satu itu artinya apa? Em, kayak apa ya bahasanya? Aduh, tadi apa ya? Mm-mm. Kayak gimana? Sebentar, Pak. Aduh, kata-katanya susah. Oke, Kayak mm, apa yang paling apa? Kayak paling mempengaruhi. ya paling sangat mempengaruhi itu. Hmm, oke, berarti yang, Kayak apa? oh Korelasinya ya, tuh sangat paling banyak, paling mendekati. oke, ya, oke. Berarti yang H dan AP low ya, Iya, oke. Terus kalau yang AP high itu gimana? APHD. Oh, oh iya ya. Ini 0,4 ya. Waduh, Iya, iya, saya saya iya, saya nggak ganti angkanya ya, itu dari tadi di situ. iya, Pak. Kayaknya APH itu. Ya. Soalnya paling besar. Oke, jadi apa? APLO sama APLI. Oke, oke ya. Berarti eh terima kasih Nopi ya, udah ini. Terus Iya, kalau Pak. yang itu kan yang paling mendekati ya. Terus yang paling tidak mendekati apa? Bentar. Paling tidak mendekati itu yang berapa ya? 0, yang paling mendekati 0 ya. Mm-mm. Tapi yang 0, berapa? Hektar. Yang mana? Min tinggi, Pak. Tinggi. Yang min 0,011. Oh, itu yang paling tidak mendekati. Iya. Kenapa? Karena itu yang paling kecil. Atau karena dia min? Bukan. Karena Hmm. paling mendekati 0. Hmm. Terus kalau gender itu enggak ya? Eh, aduh. Iya. Ya. Waduh. Oh iya ya, Pak ya. Ini Oh, ah, oh ya, betul ya. Ini yang gender ini yang paling mendekati 0, sedangkan ini yang high tadi paling mendekat ah, apa? Yang min 1 tadi kan katanya juga sama buruknya sama yang mendekati 1 ya tadi. hmm. Bukan sama buruknya, korelasinya Oh iya sama. ya. ah, Cuma eh, nilainya nanti berbanding terbalik. Jadi eh, terima kasih Nopi ya. Iya. Oh ya, mau Ya, tanya kan ya. Mm.
Boleh nggak Mbak tanya? Boleh, Kan boleh. tadi Boleh. kan tadi kan awalnya bilang kalau mendekati eh, kan ini mendekati satu kan paling buruk. Kenapa yang min satu juga apa sama juga berkebalikan? Kenapa nggak kan min satu ke satu kan jauh tuh Pak. Kenapa Hmm, ke nol? ya oke. Baik. Jadi eh, untuk teman-teman ya juga secara keseluruhan bukan hanya Nopi ya. Jadi angka di sini ndak nggak mesti harus lihat minusnya sih sebenarnya ya teman-teman. Minusnya itu hanya menentukan bahwa ini berbanding lurus atau berbanding terbalik ya teman-teman. Ini catatan ya. eh yang penggunaan minus dan positif dan negatif ya itu kalau positif dia berbanding lurus, kalau negatif itu berbanding terbalik ya. Oke, itu satu. Terus angka ini semakin mendekati satu berarti semakin kuat korelasinya, semakin mendekati nol berarti rendah eh, semakin rendah korelasinya. Nah, jadi ini sebenarnya kayak ada ini nih, apa dua dua parameter, teman-teman, yang minus dan positif dan angka 0 sampai 1. Jadi bukan bukan digabung, bukan satu parameter nih, bukan satu parameter yang dari minus ke positif, enggak gitu. Cara lihatnya ini adalah eh, minusnya, plus minusnya dan angkanya. Oke, teman-teman, plus minusnya dan angkanya. Oke, semakin mendekati satu berarti itu semakin kuat. Semakin mendekati nol berarti semakin lemah. Yang plus berarti berbanding lurus, yang minus berbanding terbalik. Berbanding lurus dan berbanding terbalik itu apa? Semakin tinggi misalnya umurnya, kan umur kan eh, bisa diukur ya kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semakin tinggi umurnya, berarti plus yang plus ya, misalnya yang plus itu kardio ya, dan nilai semakin yang plus berarti dia berbanding lurus, teman-teman. Itu artinya maksudnya berbanding lurus ya, dan berbanding lurus. Nah, kalau misalnya semakin mendekati satu berarti semakin erat nih kaitannya, semakin kuat korelasinya. Kayak gitu. Semakin semakin kuat korelasi itu berarti artinya semakin mempengaruhi ya. Semakin kuat korelasinya itu berarti artinya semakin mempengaruhi. Artinya kalau sama aja kalau ada yang dikurangin di age berarti kardio juga pasti akan berkurang, akan kurang lah kayak gitu. Semakin erat korelasi itu maksudnya kayak kalau di dunia nyata, kalau misalnya kayak keluarga deh, semakin erat hubungan keluarga itu kayak kalau misalnya saya sama adik saya itu kan kuat korelasinya ya. Jadi kalau saya dipukul atau adik saya dipukul, saya pasti akan semakin ini ya, eh, rasa untuk melindungi adik saya itu semakin kuat. Berbeda dengan orang lain. Orang lain kalau melihat adik saya dipukul ya dia santai-santai aja kan, kayak gitu. Kalau orang lain itu contohnya kayak keluarga tapi keluarga jauh, ya bisa jadi dia sepupu lah misalnya. Dia sepupu adik saya. Kalau adik saya dipukul, ya sepupu saya secara tidak langsung dia pasti ingin melindungi adik saya kan. Tapi mungkin tidak sekuat saya begitu. Tidak se tidak se kuat ikatan batinnya lah kayak gitu. Pasti beda emosinya sepupu saya ketika adik saya dipukul dengan emosi saya ketika adik saya dipukul. Contohnya seperti itu. Sama juga dengan ini. Semakin mendekati satu, berarti itu akan semakin kuat banget. Artinya ini bisa jadi mempengaruhi, ya. Artinya
contoh AIDS dan kardio itu berarti semakin ini apa ikatan semakin kemungkinan besar orang-orang yang kena kardio itu berdasarkan dari umur yang tinggi kayak gitu. Nah, plus dan minusnya itu berbanding terbalik. Minusnya itu berbanding terbalik. Tapi semakin mendekati satu juga semakin kuat. Misalnya dia minus satu artinya dia eh, tetap apa berkaitan. Cuma dia berbanding terbalik. Berbanding terbalik maksudnya contoh. Semakin tinggi umurnya, terus misalnya kardionya dia minus satu, ya. Artinya semakin hampir ini, semakin rendah kardionya. Berarti semakin tinggi umur, semakin rendah kardio. Kalau misalnya hubungannya mereka ini minus, gitu, hubungannya minus, semakin. Tapi tetap masih erat. Erat itu maksudnya berarti semakin banyak orang-orang yang umurnya tinggi, ya, berarti akan semakin banyak juga orang-orang yang kardionya rendah, kayak gitu. Mungkin bisa dicerna ya, teman-teman bisa ini saya melakukan ini sih permisalan-permisalan yang mudah-mudahan teman-teman bisa cerna. Nah, di sini menjelaskan bahwa yang mendekati satu itu untuk kardio adalah F high dan up low. Artinya ya, semakin tinggi angkanya F high dan semakin tinggi angkanya F low, kemungkinan besar semakin tinggi juga kardio. Betul ya? Kurang cara bacanya seperti itu. Karena nilainya positif. Positif dan hampir mendekati satu. Bukan juga harus persis 0,8, 0,7, enggak juga. Tapi di antara semua ini, data yang ada, dia yang paling tinggi dibanding teman-teman yang lain. Oke? Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, teman-teman. Kalau misalnya F high-nya itu minus 0,4. Artinya, semakin tinggi F high, otomatis kardio juga pasti akan semakin rendah. Kalau nilainya minus. Minusnya aja. Kayak gitu. Oke? Seperti itu. Ya. Jadi lihatnya minus, plus minus. Gitu. Plus minus dan angkanya. Oke, saya rasa cukup untuk itu. Ini ya. Nanti teman-teman bisa explore lagi. Nanti akan ada pertanyaan berikut ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa, waduh, ternyata yang mempengaruhi kardio itu kebanyakan, ya. Bukan berarti ini tidak tidak ini, bukan berarti tidak berpengaruh, mengaruh juga, cuma nggak terlalu ini signifikan. Ternyata kardio itu eh, kebanyakan yang kalau misalnya kardionya tinggi, kalau tinggi kan kardio kan di sini di data kita 0 dan 1. Berarti kalau tinggi itu berarti satu ya. Berarti kalau satu nilainya berarti dia positif kena eh, penyakit jantung. Semakin tinggi dia maka itu dipengaruhi oleh karena F high yang tinggi dengan F low yang tinggi. Seperti itu. Kuat. Berarti kebanyakan orang-orang yang penyakit jantung tuh ham, bukan hampir bisa dipastikan, tapi kebanyakan rata-rata yang F high-nya tinggi dan F low-nya tinggi. Dan juga dengan age-nya yang tinggi, ya, yang umurnya tinggi. Seperti itu. Apa nih yang tidak terlalu berkaitan dengan kardio? Ternyata yang paling kecil di sini adalah 0,075 gender. Artinya enggak. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dia tidak terlalu terpengaruh dengan yang namanya kardio, dengan namanya penyakit jantung. Nah, ini dari data ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan berarti ya teman-teman, bahwa teman-teman mungkin sering memperdebatkan kayak
semakin tua orang, otomatis eh, semakin bisa kemungkinan penyakit jantung. Kalau dari data, iya bisa jadi karena 0,24. Walaupun ini nggak terlalu besar juga ya, tapi lumayan bisa mempengaruhi. Kalau ada yang bilang yang paling banyak itu pasti laki-laki atau atau perempuan, nggak bisa dibilang begitu. Teori-teori seperti itu udah dipatahkan by data, teman-teman. Kita lihat datanya sekarang. Ternyata yang paling mendekati knowledge ini gender. Berarti ini laki-laki atau perempuan itu nggak ngaruh untuk penyakit jantung. Semua bisa jadi, semua bisa kena, begitu. Maksudnya semua bisa kena dan eh, gender itu bukan faktor yang sangat-sangat mempengaruhi, gitu ya teman-teman. Oke, ini ilmu juga untuk kita semua ya bahwa menurut fakta yang ada, data yang ada ternyata jenis kelamin tidak terlalu mempengaruhi penyakit jantung. Oke, jadi ini teman-teman bisa ini nih. Kalau misalnya ada yang berdebat-berdebat dengan teman-teman, ya teman-teman ada datanya. Oke ya, menarik ya. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu, ya udah kita coba labelkan kardio sebagai label kita, ya. Karena kita label kardio sebagai labelnya kita atau yang ingin diprediksi, maka kita harus hapus dia ketika kita mau melakukan training. Kenapa? Karena dia nggak boleh ikut, labelnya kita itu nggak boleh ikut dalam proses training kita. Terus kita menyimpannya dalam bentuk array sehingga labelnya itu akan jadi modelnya seperti ini 0101 0,1, itu maksudnya data pertama dia tidak kardio, yang kedua dia kardio, positif kardio, data ketiga dia positif kardio. Terus data train juga kita masukkan dalam array, ya sama kok. Eh, nggak ada bedanya. Nah, kita coba normalisasi. Normalisasi ini maksudnya supaya datanya eh, balik lagi, nggak terlalu besar ya, teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini bisa kita kecilin aja semuanya. Kita kasih perbandingan lah. Jadi datanya ini kita kasih perbandingan, kita bagi berdasarkan max value dari masing-masing kolom yang ada, ya. Max value masing-masing kolom tuh gini, ada ini 1, 2, 3, 4. Jadi 64 itu kan umur paling maksimal ya. Jadi nanti kita akan bagi nih. Jadi misalnya ini data pertama umur 50 akan dibagi dengan 64 kayak gitu. Terus data kedua 55, umur yang ke-55 akan dibagi dengan 64 juga. Seperti itu ya, teman-teman. Kenapa? Supaya perbandingannya ini bisa dapat yang kecil, perbandingannya kecil. Kita inilah kayak pakai skala begitu. Kayak kalau di globe atau di peta, ya, teman-teman sering melihat di globe atau di peta itu misalnya 1/1000 kilometer. Itu maksudnya 1 senti yang ada di peta itu sebenarnya di ukuran asli di dunia kita yang kita injak saat ini adalah 1000 kilometer panjangnya, luasnya, kayak gitu ya. Sama juga kayak ini ya, 51 dibagi 64 kayak gitu. Terus yang dua ini kayaknya gender deh tadi ya. Itu dibagi 2 kayak gitu. Kita normalisasikan. Oke, sudah data trainnya setelah hasilnya dibagi itu hasilnya seperti ini. Jadi bisa dihitung aja 50 dibagi 64 hasilnya nanti 0,78. Terus dan seterusnya. Kayak gitu. Kita bagi nih. Ini saya bagi tesnya, data tesnya 30%. Ya, gitu. Kenapa saya bagi data tesnya? Berarti kalau 30% data tes berarti 70% ya, 70% data training ya. Oke. Kalau teman-teman punya dataset yang besar dan yang banyak ya,
Contoh kayak ini 70.000 itu lumayan banyak ya, lumayan banyak. Nah, kalau lumayan banyak, itu kita bisa ambil data trainingnya 70% dan testingnya 30%. Ini sebenarnya nggak ada aturan pasti, nggak ada aturan baku, tapi untuk apa ya? Karena distribusi data harusnya sudah oke, ya. 70% itu udah bisa untuk kan 70% kan udah banyak ya. Tetap udah banyak yang dilatih kayak gitu. Nah, kalau misalnya data teman-teman itu di bawah 10.000 misalnya, yang masih tergolong nggak terlalu banyak, ya, itu bisa pakai pembagiannya 80-20. Ya, kenapa? Karena datanya masih cenderung sedikit, ya, sehingga data trainnya itu bisa dikasih banyak lah data trainingnya. Kayak gitu. Oke ya. Kita pakai MLP, multi-layer perceptron. Kita set parameternya, learning rate-nya 0,0001, optimizer-nya RMS Pro, batch size-nya 512, epoch-nya 150. Ini balik lagi bebas ya teman-teman. Kenapa? Karena hyperparameter itu sampai sekarang belum ada yang namanya ketentuan pasti. Kayak gitu. Yang sekarang kenapa di masing-masing jurnal itu ada learning rate sendiri, ada epoch-nya sendiri, ada base size-nya itu sendiri. Itu sebenarnya mereka tentukan berdasarkan pengujian-pengujian yang sudah pernah ada sebelumnya atau mereka juga coba sendiri, trial and error. Jadi mereka intinya coba-coba kayak gitu. Terus di sini pakai saya coba aja 32 layar pertama, 64 dan 128, terus di dropout-nya 0,2. Ini saya coba aja ya. Jadi bukan ketentuan, bukan pasti ya kita coba, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman pakai arsitektur yang sudah ada. Ya, arsitektur yang sudah ada kan banyak. Arsitektur tuh maksudnya ini ya, yang kayak gini-gini. Maksudnya berapa berapa sih hidden layer-nya? Ya, berapa sih hidden layer-nya? Berapa sih dropout-nya? Itu udah banyak penelitian-penelitian bahwa untuk mencari arsitektur yang kira-kira paling cocok untuk contoh kasus seperti ini. Misalnya yang tabular seperti ini, bagusnya hidden layer-nya berapa sih? Kayak gitu. Itu ada di misalnya arsitekturnya UNet atau misalnya arsitekturnya FGG atau dan banyak lagi kayak gitu ya teman-teman. Itu mereka punya arsitektur masing-masing. Nah, itu bisa deh teman-teman coba-coba. Misalnya mereka pakai dance-nya 32, 64, 64 baru 128 itu boleh-boleh aja, nggak salah. Ya, learning rate-nya, plot modelnya, summary-nya kita bisa cek. Oke, oke eh, parameter ini maksudnya adalah kan hidden layer-nya kan 32 ya, 32. Jadi eh nih 3 384 itu yang ini yang hidden layer-nya ke itu kan ada berapa fitur ya tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itulah yang ini ke terbagi semua ke hidden layer-nya, ke 32 hidden layer. Jadi yang tak 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 yang kayak gitu. Yang ini yang kalau di gambarnya itu yang garis-garis banyak tuh. Nah, itu untuk hidden layer pertama yang 32 itu parameter yang dihasilkan ada 384 garis itu. Terus ketika sampai ke yang ke 64 itu dari yang eh kita coba cari deh. Hidden layer mirror more. Gambarnya ada nggak? Nah, nah. Yang kayak gini-gini. Jadi dari 3 nih, ini ada berapa garis nih? 1, 2,
dari yang input layernya ini 1, 2, 3, 4. Ya, itu 4. Terus ditambah dengan 1, 2, 3, 4. Ditambah lagi 1, 2, 3, 4. Berarti ada 12 ya. Nah, 12 itulah yang jadi parameter 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 yang diuji. Param yang dihasilkan gitu. Begitu juga kalau yang 64 ada, berarti dari yang di sini ada lagi nih hidden layernya ada 64 nih teman-teman. Dari tiga di sini ada 32, di sini 64. Di ini lagi, di ini lagi apa? Di inilah di masing-masing hidden layer ini akan dibuatkan ininya lagi. Apa namanya? Hmm, aduh lupa namanya. Pokoknya itulah yang garis-garis ini ya, gitu. Jadi semuanya itu terus. Nah, kenapa ada dropout? Dropout ini untuk menghilangkan dropout itu yang dihilangkan adalah ininya ya, hidden layernya. Jadi otomatis kalau misalnya nih, kalau di gambar ini, contoh yang di hidden layer 1 itu ada dropoutnya. Misalnya di sini yang paling bawah ini dari 4 jadi 3, ini dihilangkan. Berarti otomatis yang tadinya harusnya eh, berapa ya? 1, 2, 3, 4, 12. 12 berarti dikurang 4 ya, dikurang 4 berarti 8. Berarti tinggal 8 aja nih yang ada. Nah, kayak gitu. Itulah kenapa dropout-nya. Fungsi dropout. Oke, lalu kita model compile-nya pakai metriknya akurasi ya. Jadi yang muncul nanti itu akurasi. Yang kita mau hitung itu akurasinya. Kalau teman-teman mau metriknya bukan akurasi nggak masalah. Ini bisa diganti. Kita pakai binary loss-nya binary cross entropy. Kenapa binary? Karena ini datanya kan nanti 0 dan 1. Gitu. Oke. Selanjutnya kita train model. Ini training model sampai 150 epoch. Nah, ada yang ingin ditanyakan sambil kita menunggu ini hasil trainingnya? Harusnya ya, ya kita lanjut aja ya. Waktu juga. Ini harusnya cepat berarti. Oke. Kita tunggu aja ya. Sambil mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Itu kan hasilnya kan 0 sama 1. Makanya Hmm. pakai 0, apa pakai binari apa tadi? Binary cross entropy. Kalau semisal klasifikasinya itu antara 0 sampai mungkin 5 atau 5 klasifikasi itu bagusnya Hmm. pakai apa ya, Pak? Oh ya, kalau itu kita boleh cari lagi yang ini ya, loss. Kita boleh coba cari loss untuk kita coba ya. The best ini. Misalnya berarti kategorikal ya. Kalau kategorikal itu kayak pakai ini, kategorikal cross entropy untuk loss-nya. Kayak gitu. Ini bisa ya. Oke, dengan uh, uh, ya, oke oke. Kategorikal ini cross entropy itu bisa ya. Ini untuk balik lagi teman-teman harus karena ini kategorikal bisa dipakai untuk menghitung prediksi distribusi aktual, distribusi prediksi dan aktualnya ya kayak gitu. Ya ini bisa sih pakai ini kategorikal cross entropy dan banyak lagi teman-teman bisa cari di jurnal. Kenapa saya nggak rekomendasikan ini ya kayak harus pakai ini. Kenapa? Karena memang untuk masing-masing contoh kasus dan data itu
beda-beda juga penggunaan lossnya, penggunaan metrik untuk mengukur loss dan penggunaan metrik untuk mengukur eh, penggunaan optimizer untuk di berbagai situasi. Nah, misalnya teman-teman nih udah ada jurnal ya, jurnal harusnya ada sih ya. Di kemarin ada sempat project teman-teman itu pasti harus lihat jurnal kan. Nah, di situ teman-teman boleh nih pakai eh, harusnya di situ mereka menyantumin mereka pakai optimizer apa ya, optimizer apa dan eh, menghitung lossnya itu mereka pakai apa gitu. Jadi harusnya ini bisa bisa teman-teman ini atau bisa dicari lagi. Kebetulan optimizer ini saya pakai RMS Prop. Balik lagi teman-teman, ini adalah hyperparameter di mana bukan berarti yang saya gunakan ini pasti benar ya, nggak nggak tentu ya, tapi untuk penggunaan RMS Prop ini untuk learning rate memang untuk di kasus seperti ini bisa digunakan kayak gitu. Begitu juga dengan binary closed entropy. Ini banyak banget sih sebenarnya eh loss parameter yang bisa ini dicoba-coba juga kayak gitu. Tapi untuk kategorikal bisa pakai kategorikal cross entropy kayak gitu. Oke, gimana? Bagus ya tadi ya. Semoga Pak. menjawab ya. Ah, Ya Pak, terima kasih. ya. Jadi balik lagi hyperparameter itu nggak bisa ditentukan ya. Kita sesuaikan dengan contoh kasusnya. Tapi salah satu untuk kategorikal itu ya itu tadi kategorikal cross entropy ya. Terus oh ya, modelnya ini udah kita coba lihat hasilnya. Oke, lumayan ya. Lumayan di mana walaupun di sini akurasinya oke, kelihatan ya. Oke, kita lihat validation akurasi dan validation loss. Kenapa bisa hanya dua? Karena memang kita kan tampilkan itu tadi metriknya itu, metrik pengukurannya itu adalah loss-nya. Kita compile loss-nya dan metriknya. Metriknya itu kita pakai akurasi. Kalau mau pakai metrik yang lain boleh, silakan teman-teman ya. Oke, di sini akurasinya eh yang pertama memang akurasinya ini dari 0 sampai 0,70 ya, enggak ini ya, enggak sampai 0,80 kayaknya ya. It's okay, nggak apa-apa. Berarti memang kita perlu eh mengadjust lagi nih. Kita perlu mengadjust dataset kita lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau dilihat dari train dan validasi ini cenderung sama semua ya, satu garis mereka. Satu garis artinya model yang kita hasilkan, model yang kita ini sudah oke, parameter-parameternya sudah oke. Namun memang masih kurang untuk akurasinya. Jadi ini per import sampai 150 itu cenderung konstan sampai 0,7 berapa ini. Nanti kita tampilkan di bawah ya. Berarti akurasinya masih rendah. Kok untuk validation loss-nya ini juga udah baik ya teman-teman. Jadi untuk train and validation itu cenderung turun turun terus ya, eh, cenderung turun dan eh, untuk training dan validationnya ini grafiknya ini apa satu arah begitu, nggak kayak training beda sendiri ya, larinya misalnya ke atas terus yang kurvanya validation ke bawah. Itu itu berarti ada yang salah di arsitektur kita kayak gitu ya, bisa jadi juga di data kita seperti itu. Hanya kalau dilihat dari ini eh, training dan ininya berarti ada kemungkinan besar ini kita harus optimasikan di data kita ya, optimasi data kita. Contohnya apa? Nanti kita coba cek ya di data. Nah, oh ya kita lihat akurasinya berapa sih?
Kita prediksi dulu. Terus lihat outputnya. Oke, balik lagi untuk deep learning ya. Itu itu yang kan kita pakai tadi pakai neuron-neuron ya. Yang kalau pakai deep learning atau yang pakai neuron-neuron seperti itu memberikan hasilnya itu berupa probabilitas. Probabilitas itu maksudnya dari 0 ke 1. Artinya semakin dekat ke 0, berarti kemungkinan dia hasilnya 0. Kayak gitu ya. Kalau semakin dekat ke 1, berarti kemungkinan hasilnya ke 1. Seperti itu. Nah, nanti kita coba lihat ya. Seperti gimana sih yang akurasi, recall, true false, terus false negatif, false positif itu yang kayak gimana sih? Oke, outputnya ini kayak gini ya. Jadi hasilnya itu diprediksi bahwa eh, berdasarkan tesnya yang dites itu hasilnya 0,15 sekian sekian sekian, terus data kedua itu 0,2 sekian sekian, data ketiga itu 0,7 sekian sekian sekian. Nah, kita mau deteksi. Nah, kita akan menghitung kalkulasi dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Ya, teman-teman udah tahu kan ini apa? Ya, tinggal nah, kita harus set threshold-nya, teman-teman. Nah, ini dia threshold yang dimaksud. Kelihatan ya? Threshold yang dimaksud ini adalah 0,5. Jadi gini, kalau balik lagi seperti yang saya pernah jelaskan minggu lalu, kalau teman-teman maunya presisinya yang tinggi, ya, itu kita kasih threshold yang tinggi juga. Jadi misalnya ini bisa 0,7 atau 0,8. Kayak gitu. Kalau teman-teman mau recall-nya yang tinggi, ya, itu bisa dikasih di bawah 0,5. Berarti misalnya 0,4 atau 0,3. Ya. Kalau rata ya secara keseluruhan itu kita bisa pakai di pertengah-tengahnya atau kita mau penyebarannya, kita mau lihat akurasinya, itu kasih 0,5 thresholdnya. Nah, kapan 0,5, kapan 0,3, kapan 0,7, itu tergantung dari case-nya teman-teman. Gitu. Contoh kayak kemarin Google Search. Google Search kan itu pokoknya dia maunya yang muncul itu sebanyak-banyaknya. Misalnya kita mau cari eh, cara menanam kangkung misalnya ya. Ternyata di 10 pencarian itu bukan hanya menanam kangkung kan biasa yang muncul, bisa jadi mungkin cara masak kangkung, cara eh, apa ya, menjual kangkung. Kayak gitu ya, teman-teman. Bukan bukan spesifik harus eh, cara menanam kangkung aja yang ini, tapi yang berhubungan dengan pokoknya yang dengan kangkung aja dimunculin beberapa sebanyak-banyaknya. Nah, itu bisa dikasih recall-nya yang tinggi. Kalau recall-nya yang tinggi itu bisa dikasih di bawah 0,5 ya, 0,3 atau 0,4. Itu bisa. Kalau misalnya teman-teman pengen munculin aja yang paling mendekati, misalnya yang paling mendekati cara memasak kangkung, cara menanam kangkung, ya udah bisa 0,8 atau 0,9 malah ya. Tapi ini akan berbanding, ini pasti akan eh, mengurangi recall dan akurasinya. Seperti itu, teman-teman. Kenapa 0,5 thresholdnya? Itu kita coba netral aja, nanti kita lihat hasilnya gimana. Oke. Nah, kita bisa lihat precision dan recall-nya. Oke, berarti presisinya 0,75, recall-nya 0,68, dan akurasinya sebesar 0,73. Ya, teman-teman. Balik lagi, kalau di medis ini pasti jelek ya, kurang bagus untuk akurasinya ya. Akurasi presisi recall ini masih di bawah 0,8, artinya ini masih bisa ditingkatkan, teman ya. Entah itu menggunakan eh,
model arsitektur yang berbeda, atau mungkin datanya lagi lebih ditingkatkan. Contoh, kenapa datanya bisa lebih ditingkatkan adalah yang kayak tadi nih, di sini. Ya, ini bisa sih. Contoh kayak gini. Misal di sini ya, di kardio ya. Kan kita mau cari kardio. Yang paling tidak berhubungan dengan kardio itu apa? Gender kan? Tadi sempat dijawab juga oleh Nopi. Gender karena 0,0075 itu sangat kecil ya. Atau ini alko juga misalnya 0,0081 itu sangat kecil. Nah, kalau sangat kecil seperti ini ya dihapus aja nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya nanti prediksinya itu nggak usah pakai gender dan nggak usah pakai alko. Itu bisa, nanti teman-teman bisa coba tes deh. Gitu. Atau kalau teman-teman lihat kan ini datanya kebanyakan nggak ini apa eh entah itu datanya hmm, apa penyebarannya lagi ya. Penyebarannya maksudnya berapa banyak sih orang-orangnya kayak gitu. Itu juga bisa ngaruh juga ya distribusinya. Tapi yang paling ngaruh sih itu. Misalnya si gender ini kan hampir nol kan. Ini juga alko juga hampir nol. Nol, nol banget sih ini 0,00 ya. Itu kan berarti kecil banget. Ya udah, ini fitur ini bisa dihapus. Gender dan alko itu bisa dihapus. Tapi balik lagi, ini kita memberikan insight kepada orang, misalnya kepada tim lead kita atau kepada manajer kita bahwa sebenarnya gender dan alko ini gini Pak, untuk di data kita kalau kita mau prediksi kardio ya, itu gender dan alko ini bisa dibuang aja atau dihapus aja. Tapi karena datanya segini. Tapi kadang juga ada beberapa faktor di mana ya udah pokoknya mereka nggak mau tahu harus dimasukin juga. Ya resikonya itu. Jadi tapi teman-teman udah bisa menyampaikan bahwa Pak, sebenarnya untuk gender ini, jenis kelamin dan untuk alkohol itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sama pasien-pasien kardio, Pak, sebenarnya. Jadi, kalau mau dihapus ini bisa aja, gitu. Tapi, dihapusnya itu maksudnya ketika kita mau training modelnya ya. Fiturnya nggak usah di ini. Kayak ID tadi contohnya, ID dan kardio itu kan dihapus ketika kita mau training modelnya. Tapi kalau kita mau memberikan insight, ya, maksudnya kayak insight-nya itu yang kayak, nah yang kayak gini, misalnya umur berapa sih yang uh, kena kardio dan tidak kena kardio, umur berapa aja sih? Ah, itu jangan dihapus, teman-teman ya. Yang dihapus itu ketika teman-teman mau mengolah modelnya, kayak gitu, ya, teman-teman. Itu seperti itu. Coba deh, dari saya kan 0,73 akurasi dan seterusnya, apakah teman-teman ketika udah ini kan nanti akan dibagikan ke teman-teman ketika dapat insight lagi yang seperti itu, teman-teman hapus dan seterusnya atau pakai arsitektur yang berbeda atau pakai transfer learning misalnya ya, teman-teman pakai model yang sudah ada terus pakai data yang seperti ini. Apakah akurasi dan semuanya bisa ditingkatkan? Saya bisa pastikan itu pasti bisa ditingkatkan ya. Tapi berapa nilai yang teman-teman bisa dapat dari itu ya kita tidak tahu. Kayak gitu ya. Kita nggak bisa tebak. Misalnya bisa jadi saya dapatnya 0,73 sekarang, teman-teman mungkin bisa dapat akurasi dan lain-lainnya itu bisa 90%. Kita tidak tahu. Ya, seperti itu. Tapi kita bisa ambil kesimpulan. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang, ya kayak, ini kok akurasinya, recall-nya, presisinya misalnya cuma 73%. Itu alasannya kenapa ya? Nah, itu teman-teman nggak boleh bilang, nggak tahu mungkin ini nggak ada kata mungkin sih. Mungkin ada ya tapi teman-teman bisa ngejelasinnya kayak gitu. Contoh misalnya kayak ini, kemungkinan kita kurangnya karena ini kayak kita masih pakai gender dan alko di di testing kita, di training model kita. Itu kemungkinan bisa seperti itu. Terus misalnya di gender, di age itu kita masih pakai 29 dan 30 yang notabene-nya
nilainya kecil tapi ada, ya nilainya kecil tapi ada yang umur 29-30, ya itu bisa dihilangin, dihapus saja orang-orang yang umurnya 29 dan 30 karena ini sebenarnya kecil banget yang ada di database kita, dataset kita kayak gitu, seperti itu. Terus gendernya gini, gender ini kan nggak terlalu berpengaruh dengan ini ya, dengan eh, kardio dan tidak. Ah, itu nggak apa-apa perbandingannya satu lebih tinggi dari dua itu nggak apa-apa. Wanita dan pria itu nggak apa-apa, nggak di-adjust itu maksudnya kenapa nggak distribusinya kita kasih sama. Artinya kita tambahkan dataset kita untuk laki-laki itu kita kasih samalah dengan ini perempuan. Jangan jangan perempuannya 40.000 lebih orang sementara laki-lakinya cuma 20.000 lebih orang. Itu kan kayak nggak, persebarannya nggak oke ya kayak gitu. Tapi balik lagi ternyata gender itu nggak terlalu mempengaruhi ini. Jadi boleh boleh dah teman-teman coba disamakan jumlahnya atau enggak juga nggak masalah karena perbandingannya nggak terlalu ini. Coba deh kolesterol dan glukosa kita lihat. Untuk kardio glukosa 0,09 ya walaupun bukan 0, ini tapi lumayan ya. Glukosa dengan apa tadi? Ini yang di sini glukosa dan kolesterol. Glukosa dan kolesterol, kolesterol, kolesterol itu 0,22. Nah, ini kolesterol dan glukosa ini lumayan juga sih. Maksudnya eh, dibandingkan yang lain ya. Memang F high dan F low ini lumayan, tapi eh, lebih tinggi daripada glukosa dan kolesterol. Tapi ini juga lumayan mempengaruhi loh, 0,22 dengan kolesterol. Nah, karena ini 0,22 ini lumayan mempengaruhi kardio, ya. Nah, apa tadi yang kolesterol ya? Nah, kolesterol ini boleh. Kita coba distribusikan, kita pakai distribusi yang ini deh. Distribusinya supaya distribusi normal. Artinya apa distribusi normal itu maksudnya datanya ini jangan jomplang gini lah. Satu kan normal, dua itu di atas normal, tiga itu lebih lebih dari dua lah, lebih dari di atas ini normal. Yang artinya ya kadar kolesterol itu karena cukup mempengaruhi kardio, ya udah kita coba tambah data deh, atau misalnya kita coba tambah data yang orang-orang yang jangan kalau misalnya ini 50.000 lebih untuk yang normal, ya udah yang kolesterol dan data orang kolesterol dan yang di atas ini kolesterol juga kita coba kasih sampai 50 orang juga. Berarti yang ditambah apa? Data setnya. Ya, kenapa? Supaya nggak jomplang seperti ini. Ya, kalau jomplang begini kan otomatis sama aja modelnya akan membaca kalau oh berarti yang satu eh, kebanyakan data ini dong yang satu begitu. Ketika ada data kita mau tes beberapa data yang kolesterol orang-orang yang kolesterolnya 3 atau 2 ya dia akan susah memprediksi itu model kita ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hari ini saya banyak menjelaskan terkait gimana sih cara untuk ini model kita supaya model kita menjadi lebih baik lagi gitu. Ini 0,73 ya memang nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau saya lihat di beberapa referensi kardio ini udah ada beberapa coach ya. Ini ada yang ya lumayan lama sih juga ini. Ya ada yang 0,7. Ah nih, dia mirip-mirip dengan saya nih. Yang 73% ya. Mirip-mirip ya. Karena memang dilihat dari sini sebenarnya kalau saya nggak salah ya itu nggak ada yang sampai 73 deh. Mungkin 70 atau 60-an% kalau saya nggak salah. Kayak gitu. Tapi kalau pakai metode yang sekarang mungkin banyak sih yang udah bisa lebih dari itu. Atau mungkin data preprocessingnya mereka lebih ini lagi. Kayak kayak contoh yang saya katakan tadi. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Waktunya juga udah selesai ya, lewat 2 menit ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silakan ya teman-teman ya.
Saya ini kembalikan, oh ya, karena kita tadi agak terlambat masuk 10 sampai 15 menit ya, berarti waktu kita ya bolehlah tambahan ada 5 menit, tambahan waktu 5 menit ya untuk kita tanya jawab atau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya yang kemarin, boleh silakan ya teman-teman. Oke, Pak Andrew, saya kembalikan ke Pak Andre ya. Oke, terima kasih. Oke, sebentar. Baik, terima kasih Pak Indra. Untuk teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin dikonsultasikan ya mengenai Hmm. tugasnya? Barokah? Barokah ini kelompok apa dari kelas malam mulai pertemuan pertama belum ada yang presentasi kayaknya. Barokah udah, Oh, halo, Barokah. Halo Pak. Ya, gimana? Mau ditunjukkan apa namanya? Proyek akhirnya ke Pak Indra. Eh, masih masih belum Pak. Masih belum. Ya. Oke, mungkin dari yang ini yang dari kelas malam siapa selain Barokah? Nggak ada kayaknya ya. Ada lagi nggak yang dari kelas malam? Nggak ada. Atau mungkin yang dari kelas pagi, kelasnya Bu Fajar atau Pak Bagus? Silakan mungkin mau melanjutkan yang kemarin sempat konsultasi atau mau tanya-tanya lagi. mm-mm. Gimana kok? Nggak ada ini. Kameranya dinyalakan dulu semua ya. Oh ya, tuh gini ya, absen. Tuh, Barokah, Nopi, Alfi Syahri, Amanda, Rivaldi, Bagus. Ayo semuanya. Ayo semuanya, kita ini foto dulu sebelum laporan-laporan. Ya, untuk laporan. Asik. Lah, Barokah, kok hilang? Ya, oke. Oke, yang lain? Kilaurum, Kelvin, Mahmud. Amanda, wah, ini kayaknya Amanda dari tadi ini nih. Penasaran juga sih sama Amanda ini. Amanda tadi sempat muncul di awal, Pak. Oh, sempat muncul di Sudah. awal. Jadi Oh, yang oke, pertama oke. itu izin pakai kerudung dulu itu si Amanda tadi kan. Oh, berarti habis izin pakai kerudung baru lepas lagi ya? Itu kurang gue juga, Pak. Oke. Ini Mahmud mana? Jangan-jangan dia AFK nih. Mahmud, Kevin, Kelvin, Kilaurum. Oke, Mana habis ini lagi mau tuh? saya foto, mungkin saya akan lapor ke Bu Fajar yang kameranya nggak nyala, dianggap nggak masuk gitu aja ya. Kan kita Waduh, nggak ada bukti kalau dia beneran ikut kuliah apa enggak kan gitu tuh, Pak. betul juga sih. Ya kan, jadi nanti saya lapor Bu Fajar aja untuk kelas pagi mungkin ya. Yang kamera nggak nyala Waduh, dianggap alfa saja gitu. Ini, oh Barokah kamu ikut kuliah. Aman ya Barokah ya. waduh. Oke, saya ambil screenshotnya ya. Oke. Satu, dua, bentar, tiga. Ini udah jam berapa? Masih 20.37 ya Pak ya?
Itu Amanda muncul, Pak. Oh iya, itu Amanda udah muncul. Oh, saya ini lagi deh. Saya Iya, screen foto sekali lagi. screen. screen. Oke, yang lain yang belum ini, ayo cepat-cepat. Senyum Abdul, senyum. Asik. Pak, nggak bawa gitar lagi, Pak. Uh, ya, ya gitarnya di ini, di Kendari, Mas. Saya kan sekarang udah stay di Jakarta, jadi Ya, Alhamdulillah. ya udah nanti beli di sini lagi deh. Oke, ya. Satu, dua, tiga. Yo, bagus, senyum dong, Gus. Asik. Oke. Ya, sudah mungkin. Ini ya, sekali lagi mungkin saya tanya, ada yang mau ditanyakan ke Pak Indra mungkin Mm-mm. sebelum kita akhiri. Ini karena kan ada hubungannya juga dengan proyek akhir yang akan kalian kerjakan nantinya. Iya, soalnya ini sih yang tadi saya sampaikan itu teman-teman itu jarang jarang disampaikan ke beberapa tutorial gitu. Ya, kalau teman-teman cek-cek tutorial atau apa, kadang nggak sampai detail-detail kayak ini harusnya ini, kalau ini harusnya gini, kayak gitu-gitu. Jadi beruntunglah teman-teman. Saya ingin bertanya, Pak. Wih, oh, siap siap. Gimana Di Gus? project saya kan datasetnya ini saya ambil sendiri, data primer. Eh, Hmm, Datanya foto ya, Pak, Citra. hmm, Eh, dari saya sendiri, eh, datanya kan harus banyak ya, Pak, biar akurasinya itu semakin baik. mhm. Eh, Pastinya kan kalau dihitung dari hari untuk proyek kami kan tidak memungkinkan untuk dapat data yang banyak ya, Pak. Hmm, Itu mungkin ada saran atau solusi untuk dapat menaikkan akurasinya gitu, Pak. oke. Bagus pakai foto apa? Oh, fotonya foto kendaraan motor, Pak. Motornya, Bannya, Pak. bannya. Iya. Gimana ya? Oke. Yang pertama kayaknya foto ban itu kan harusnya gampang difoto sih sebenarnya ya. Satu, misalnya eh, yang pertama nih, coba bagus ini deh. Minta tolong teman-teman juga. Mungkin minta tolong teman-teman semua kelompok satu orang atau teman satu ini satu kelasnya deh. Satu orang foto 10 kali gambar ban motornya mereka masing-masing. Itu kan harusnya nggak susah ya, kayak gitu. Motor ban masing-masing aja 10 kali. Tapi asal jangan di tengah jalan ya gitu, nanti dikira orang ini stres ya. Ya fotonya lagi di rumah lagi ini, kayak gitu. Itu satu. Itu kalau misalnya total muridnya, misalnya Bu Fajar dan Pak Andri itu ada 50, berarti 50 kali 10 udah 500-an, kayak gitu. Terus kalau memang tidak cukup, ya sudah, terpaksa pakai ini model yang sudah pernah ada. Coba cari namanya transfer learning deh, metode transfer learning ya. Itu kayak pakai model yang udah ada dari Google misalnya atau dari peneliti-peneliti lain yang terkait ban kayak gitu. Itu biasanya ada. Walaupun di transfer learning atau di model yang sudah ada, kadang tidak spesifik ke bannya yang ini, mungkin motor atau orang ya kayak gitu-gitu. Tapi bisa coba dipakai itu juga. Oke, terus yang ketiga, jangan lupa pakai data augmentation. Mungkin sudah diajarkan juga. Tuh. Dimana data augmentation kayak satu gambar itu akan dibuat beberapa kali, entah itu dirotasi, entah itu dimiringin
dibalik, entah itu di horizontal vertikal yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ibaratnya satu gambar itu bisa jadi 5 gambar yang berbeda karena sudah dirotasi satu, terus di vertikalkan satu, terus di blurkan satu, ya ya kayak gitu-gitu. Udah tiga itu aja sih sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Itu ini ya Pak ya, jadi kayak data augmentation gitu kan ya. Ya, Nah, ini kemarin sudah pernah dijelaskan belum Pak tentang data augmentasi? Ada tuh saya. kayaknya secara praktik belum. Belum. Tapi di Hmm. teori kalau seingat saya bab mengenai data augmentasi ada. Itu sudah sampai bab itu belum kalian? Di SPADA. Sudah ada sih, Pak. Sudah ada. Ya, Oh, mungkin bisa pakai itu. Oke. Yang lain silakan bila ada yang mau ditanyakan. Ya, ada. Ini saya foto sekali lagi deh supaya kelihatan jamnya kan sudah nambah ya Pak ya. oke, 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 siap. Oke, satu, Senyum, senyum dong, Abdul, Abdul, senyum dong. ya, satu, dua, tiga. Hmm, Oke, saya kopas dulu Pak. oke, siap. Saya masukkan laporan langsung aja. Asik. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Indra atas ilmu yang sudah dibagi ke kita semua pada malam ini ya. Untuk teman-teman mahasiswa, ya, semoga ilmu yang disampaikan Pak Indra bisa bermanfaat, bukan hanya pada untuk menyelesaikan mata kuliah ini ya, tapi mungkin untuk kedepannya ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja mungkin ya. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Indra sebelum kita akhiri. Eh, tugasnya dikerjakan. Oh iya, biasa dikerjakan nih. Udah, itu aja. Minggu depan kita periksa tugasnya lagi. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Oke, saya akhiri Zoom-nya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dul, dul.